Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tugas simulasi bisnis, yaitu tugas akhir dari semester 5 ini. Saya membawakan materi yang berjudul kolaborasi bisnis. Langsung saja, apa itu kolaborasi bisnis? Saat memulai bisnis, mungkin kamu berpikir kalau brand lain di industri yang sama merupakan kompetitor yang berusaha menyaingi bisnismu. Pemikiran ini memang tidak salah, tapi tidaklah selalu relevan juga. Bahkan sebenarnya, kamu bisa mengajak kompetitor untuk kolaborasi menggunakan pasar. Zaman sekarang, kolaborasi bisnis merupakan salah satu opsi strategi UMKM yang tepat dan menguntungkan. Berikut penjabaran beberapa pentingnya kolaborasi dalam bisnis. Kolaborasi bisnis sendiri memiliki arti yaitu suatu proses partisipasi beberapa orang atau kelompok organisasi untuk bekerja sama mencapai hasil tertentu dalam bisnis. Kolaborasi bisnis memanfaatkan koneksi internal maupun eksternal untuk menciptakan ide, menemukan solusi, dan mencapai tujuan bersama untuk bisnis. Jadi, cara ini akan menguntungkan kedua kolaborator dan dibina melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan produktif. Kemudian ada jenis-jenis kolaborasi bisnis. Umumnya, ada 4 jenis kolaborasi dalam bisnis, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama ada CO marketing dan CO branding. Jenis ini adalah jenis kolaborasi yang berkaitan dengan membangun reputasi dan kekuatan merek yang berpengaruh pada pemasaran. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar dan memancing rasa ingin tahu dari para konsumen dengan inovasi baru. Contohnya adalah Indomie dan X Rabbit Habits. Kemudian ada CO Producing. Jenis kolaborasi ini terjadi hanya saat kedua kolaborator saling melengkapi. Sebab satu bisnis memiliki ide kreatif dan satu bisnis lain harus memiliki sumber daya produksi. Jadi adanya kolaborasi ini akan meraup pasar yang lebih luas. Contohnya Coca-Cola dan Nestle. Kemudian ada CO Distributing. Bisnis yang memiliki banyak jalur distribusi bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan bisnis-bisnis kecil dari berbagai daerah untuk memperlancar dan memperbesar jalur distribusinya. Kemudian ada CO Funding. Jenis kolaborasi ini berfungsi sebagai penggabungan saham atau penyedia modal bagi bisnis yang baru berdiri atau berkembang. Contohnya adalah Gojek dan Teknik Holding dan Google. Kemudian, apa sih manfaat kolaborasi bisnis itu? Yaitu membangun dan mengembangkan bisnis penuh resiko. Tanpa kolaborasi, membuat bisnismu cenderung menanggung biaya dan resiko sendiri. Bekerja sendiri juga akan membatasi kemampuanmu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selain itu, ada beberapa manfaat lainnya yang harus kita ketahui dan kita dapatkan jika melakukan kolaborasi bisnis. Yang pertama, yaitu dibantu mengembangkan bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan, pemikiran melakukan semuanya sendiri akan menyulitkan karena bisnis tidak maksimal jika dijalankan sendiri. Misalnya, ketika berbisnis, kamu berkembang. Kamu akan sampai pada titik di mana kamu membutuhkan bantuan. Dan bantuan ini bisa didapatkan dari pihak lain yang menjalankan bisnis yang mirip. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu adalah memperluas jaringan.
Bisnis yang sukses adalah yang memiliki banyak penjalin kerjasama. Jadi sebagai pemilik bisnis, sangat disarankan untuk melakukan sebanyak mungkin kolaborasi strategis dan temukan rekan-rekan baru untuk pertumbuhan bisnismu. Kemudian, bayangkan saja kalau kamu dan rekan bisnismu mempunyai kenalan yang banyak, otomatis ini akan memudahkan untuk mencari relasi. Misalnya, kamu punya bisnis coffee shop, kemudian tapi kamu tidak mempunyai kenalan supplier kopi terbaik. Di sisi lain, rekan bisnismu mempunyai kenalan kopi terbaik itu dengan bahan yang terbaik dan harga yang terjangkau. Secara tidak langsung, kolaborasi ini membantu saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah mendapatkan inspirasi dan memberikan pelajaran. Dengan berkolaborasi, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk meraih banyak inspirasi dan belajar. Sebab dari kolaborasi, kamu akan berkomunikasi dengan orang atau kolega yang memiliki pengalaman bisnis yang berbeda. Kamu bisa mengembangkan ide dari hasil berdiskusi dengan kolega itu. Nah, yang kelima adalah memecahkan masalah bersama. Menjalankan bisnis tentunya tidak selalu tanpa kendala. Nah, masalahnya akan lebih mudah diselesaikan jika dihadapi bersama-sama. Melakukan kolaborasi akan memberikanmu rekan yang siap membantu, terutama di saat-saat terberat dalam bisnis. Dalam proses penyelesaian masalah, kamu dengan kolega bisnis, yakni dapat berdiskusi mengenai masa depan bisnis yang akan dilakukan, kemudian dapat saling mendukung satu sama lain antar pebisnis ketika sedang ada masalah dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya yang lainnya adalah menciptakan perubahan positif. Oleh karena dua pihak terlibat dalam kepentingan bersama, manfaat yang bisa didapatkan adalah dapat menciptakan perubahan positif dalam bisnis. Sebab setiap orang pasti memiliki ide dan pemikiran yang berbeda dalam memandang sebuah bisnis. Lewat kolaborasi, kamu membuat perubahan positif yang baik bagi perusahaan, tidak menutup kemungkinan juga kamu dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas brand. Kalau kamu menjalin kolaborasi dengan brand yang lebih besar, maka itu akan membuat brand kamu sendiri menjadi lebih kredibel dari dampak exposure. Kemudian contohnya kamu bisa bermitra dengan seorang untuk berkolaborasi dan mereka mengunggah tautan atau situs di platform mereka. Jadi masyarakat akan menilai bahwa brand kamu memiliki peran yang penting bagi bisnis orang lain. Kemudian bukan cuma itu, ketika Google situs web kamu mendapatkan tautan dari website lain yang kredibel, maka visibilitas atau peringkat situs kamu di halaman pencarian Google juga ikut meningkat. Nah, teman-teman, kolaborasi itu sangatlah menyenangkan. Dari semua manfaat kolaborasi yang akan kamu dapatkan secara tidak sadar, terasa sangat menyenangkan. Bertemu dengan orang baru, belajar hal-hal baru, melakukan percakapan hebat, menemukan ide cemerlang, dan lain sebagainya. Tentu sangat menyenangkan dan menambah semangat dalam berbisnis. Kalau kamu belum bekerja sama dengan bisnis lain, maka coba untuk melakukannya dari sekarang. Ada begitu banyak peluang dan kamu tidak pernah tahu kemana mereka akan menuntunmu. Itulah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan jika berkolaborasi dengan bisnis. Dalam kesempatan ini, kalau disimpulkan, kolaborasi tidak membuatmu
terlihat lebih rendah ketimbang rekanmu. Sebaliknya, kolaborasi malah membantu dan menciptakan produk atau layanan yang lebih bermanfaat dan disukai oleh pelanggan. Oke, ada topik baru nih. Nah, topik baru setelah kolaborasi bisnis itu adalah mengenal 4 jenis kolaborasi bisnis. Yang pertama ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah jenis kolaborasi bisnis yang paling mendasar dan biasanya mampu bertahan lama dalam hal menghasilkan inovasi. Jenis kolaborasi ini menggabungkan sumber daya dan juga upaya dari dua bisnis atau lebih agar bisa menciptakan tujuan strategisnya. Contoh, di tahun 70 hingga 80-an terdapat beberapa perusahaan multinasional yang melakukan aliansi strategis seperti ini. Dalam industri IT, perusahaan yang melakukan jenis kolaborasi ini adalah Apple, IBM, dan Microsoft. Sedangkan dalam sektor bioteknologi terdapat beberapa perusahaan yang sudah maju seperti Genentech, kemudian Rohi, kemudian dan Eli Lilly. Walaupun beberapa perusahaan tersebut memang sudah mapan, namun saat itu mereka paham akan adanya keterbatasan sumber daya internal. Nah, untuk itu mereka memulai melirik pihak eksternal agar bisa digandeng sehingga ada tambahan effort dan research dalam perusahaan tersebut bisa tetap memenangkan kompetensi serta mencapai tujuan yang bersifat lebih kompleks. Nah, terdapat beberapa strategi bisnis yang bisa Anda jadikan pertimbangan bila ingin mencapai tujuan tersebut. Yaitu yang pertama harus bisa lebih mengkompensasi kelemahan internal dan juga kesenjangan dalam hal teknologi. Kemudian yang kedua, memiliki kemauan untuk membangun lini produk atau portofolio yang baru. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk masuk ke target pasar baru yang lebih menjanjikan. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat, mampu melayani setiap konsumen dengan baik tanpa pandang bulu. Yang terakhir, yang kelima adalah mau menekan resiko dan waktu dalam hal pengembangan produk baru. Kemudian yang kedua ada portofolio. Hingga saat ini, portofolio adalah jenis kolaborasi bisnis yang masih banyak diterapkan. Biasanya setelah menerapkan aliansi, suatu bisnis tentu ingin mempertahankan tingkat keuntungannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan portofolio pun mulai mengalami perkembangan. Jadi, portofolio akan lebih fokus dalam menyerap praktik terbaik dan pengembangan kerjasama yang sudah berjalan. Lalu akan diterapkan dalam bisnis secara internal. Bentuk kolaborasi ini juga banyak dikenal dengan CO creation. Kemudian ada jenisnya yang ketiga yaitu jaringan inovasi. Yaitu Anda bisa menerapkan strategi jaringan inovasi demi keperluan inovasi. Jaringan ini mencakup perusahaan atau berbagai jenis bisnis yang berbagai tujuan riset dan pengembangan yang terkait dengan produk, proses, jasa, layanan, dan juga model bisnis. Sederhananya, struktur jaringan yang solid ini adalah perkembangan alami dari adanya kolaborasi aliansi dan portofolio saat ini. Sudah banyak perusahaan yang saling berhubungan dengan adanya kolaborasi ini. Itulah alasannya kenapa dewasa ini kita lebih sering melihat suatu network yang berkompetisi dengan jaringan bisnis lain. Seiring dengan semakin terbukanya informasi, maka inovasi dalam bisnis juga tidak hanya tergantung pada bisnis,
Yang dilakukan kolaborasi dalam jaringan, tetapi juga dituntut dipengaruhi dari pihak luar, seperti pemasok dan bahkan konsumen. Nah, terlepas dari adanya biaya kolaborasi yang memang relatif lebih tinggi, kerjasama dalam hal jaringan ini dilakukan agar bisa membangun teknologi perusahaan, meningkatkan skill individu dan tim, mengamankan kesejahteraan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ekosistem. Ekosistem adalah jenis kolaborasi yang paling canggih. Jenis kerjasama ini dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif maupun individu. Umumnya ekosistem adalah bisa mempercepat atau meningkatkan tujuan jangka pada di mana semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk konsumen yang akan saling ketergantungan dalam ekosistem juga. Setiap nilai yang diterapkan umumnya akan ditentukan secara unik oleh para kolaborator. Kemudian terdapat 4 karakteristik kolaborator ekosistem, yaitu yang pertama, tidak akan otoritas formal di dalamnya. Kemudian adanya ketergantungan yang erat antar setiap kolaborator. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa tujuan yang sama. Terus yang terakhir, yang keempat, adanya seperangkat pengetahuan dan juga keterampilan yang sama. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.